Nggak memikirkan rakyat Indonesia, coy. Enak banget kakaknya ini. Hai guys, balik lagi bareng aku Aris. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatan guys. Jangan lupa lo minum air putih banyak-banyak, tapi jangan kebanyakan guys ya, nanti kembung bahaya ya. So intinya jaga selalu kesehatan aja guys. Video kali ini masih terkait pemilu 2024 ya. Komentar netizen, pendapat netizen gitu ya. Dan ya di sini menjawab tentang demo 1 Maret guys. Aku yakin teman-teman pasti sudah nonton ini videonya seperti apa, dan seperti biasa di video aku kali ini aku mau ajak teman-teman untuk nobar bareng aku lagi ya. Kita lihat bareng-bareng gimana para teman-teman netizen ini berkomentar guys ya. Sebelum lanjut ke videonya guys, jangan lupa follow juga media sosial aku, ada Instagram, TikTok, fanspage Facebooknya aku. Untuk link ada di kolom deskripsi, mempermudah teman-teman dalam pencarian. Kali aja ada teman-teman yang mau follow silakan, kalau enggak juga ya nggak apa-apa, di skip aja. Seperti biasa guys ya, disclaimer untuk videonya, untuk link ada di kolom deskripsi. Jangan lupa like videonya, subscribe juga channelnya guys ya. So karena aku juga penasaran, jadi kita langsung gas ke videonya. Selamat buat Pak Prabowo, dan mudah-mudahan akan bisa menjaga kehormatan, karena ini adalah kehormatan dari Badan Nasdaq. Ya sama, selamat, moga-moga menjadi pengabdian. Baik saudaraku yang terkasih, saya akan menjawab. Pertanyaan pertama untuk demo 1 Maret. Saudaraku, kita pernah ada demo yang jauh lebih besar. Ingat kan ada 411 sama 212. Nah, demo itu membuat masyarakat Jakarta tumplek-blek. Dan itu demo sangat mengerikan. Tapi apa yang terjadi, semua bisa teratasikan dengan baik. Pemerintah Indonesia memiliki TNI yang sangat banyak, memiliki Polri, ya anggota Polri yang sangat banyak. Apalagi 1 tahun 2 kali mereka merekrut tentara-tentara baru untuk dilatih dengan baik. Apakah kita kurang percaya dengan kondisi itu? Pasti ada yang akan mengamankan semua jenis demo yang ada di Indonesia, khususnya untuk besok. Prediksi saya besok yang demo itu-itu aja. Yang digerakkan mahasiswa yang dibayar, yang digerakkan masyarakat yang dibayar, dan dari partai siapa yang menggerakkan? Partai Merah dan Partai Sapi. Untuk yang lainnya, saya pikir mereka berpikir bahwa ya kalah ya sudahlah. Karena kita melihat yang oposisi kan 2 partai itu kan. Nah berikutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu tentang bagaimana pendapat saya tentang sembako yang dibagikan. Saudaraku yang terkasih, saya kira bukan hanya Pak Prabowo Gibran yang mungkin bagi-bagi sembako, atau mungkin para caleg, calon gubernur, calon caleg DPR RI yang bagi-bagi sembako, karena itu bukan rahasia umum lagi. Bulan Desember, saya pun ada dikasih orang beras dan stiker gambar capres. Ya cuman nggak mau ngomong aja, karena gini loh, kita dikasih orang, ya dikasih diterima ya. Perkara nanti stikernya mau dipasang atau enggak, kita kan juga bukan orang yang harus menerima karena harus memilih dia kan. Masyarakat kan juga seperti itu, ada bantuan, ada sembako, dikasih, ya sudah diterima saja. Bahkan sekeliling saya sini juga banyak kok yang terima angpau, amplop uang transport untuk nyoblos. Nah, dari berbagai caleg. Ada caleg yang nggak modal sama sekali,
Dan dia akhirnya juga tidak dapat suara karena ini sudah menjadi budaya. Ya nggak perlu disebutkan lah, Iya. nggak perlu disebutkan. Tapi silakan kalian bisa cek sendiri, tanya kanan kiri, termasuk sembako tadi yang dibagi di bulan 12. Anda tanya, mungkin Anda lihat di rumahnya ada tempelan stiker. Bentar. Bulan 12 loh. Kagak ada. Ya, paslon tertentu. Ya karena mereka aja baginya bulan 12, kejauhan. Jangan sampai nggak ngaku ya. Hah? Nah kemudian Emang ada? pertanyaan yang berikutnya. Tentang apa tadi? Tentang hak angket. Oke. Nah, Tapi bentar guys, ini kakak ini ngomong enak banget guys ya, lembut gitu, tapi langsung kena gitu. Ya, dan hak angket. yang Gak usah khawatir deh yang masyarakat. diomongin tuh Suara janggar emang dan suara adanya gitu. manis itu digabung. Itu masih ada selisih 16% dengan suara Prabowo Gibran. Jadi nggak usah khawatir ya. Mau di model apapun nggak bisa. Mereka kan hanya ingin mencegah pelantikannya Pak Pragib kan. Ingin membatalkan kemenangan kan dengan berbagai macam cara. Sekarang gini, misalkan partai-partai mendukung yang ada di DPR. Apa mereka nggak mikir 5 tahun ke depan mereka kan juga butuh posisi. Baik posisi sebagai menteri, wamen, BUMN, dan lain-lain. Nah, kalau mereka sudah menyulitkan, nanti kan juga nggak dapat atau nggak bakalan dikasih lah posisi itu sama pemerintah, khususnya di bawah kepemerintahan presiden yang baru. Oke. Apakah mereka tidak mau jadi calon legislatif untuk 5 tahun yang akan datang? Atau mungkin calon kepala daerah 5 tahun yang akan datang? Mikir panjang lah. Apalagi dampaknya dengan hak angket itu hanya orang-orang tertentu yang dapat sanksi, bukan kemenangannya dibatalkan. Pikirkan itu, masyarakat. Nah jadi sudahlah itu urusan pemerintah. Kenapa Pragib gak rame? Yang rame Janggar si 17%. Ya karena sudah menang dan gak mungkin bisa digoyahkan dengan berbagai macam cara. Orang DPR juga diem-diem aja kan. Yang rame juga orang-orang yang ada di medsos kan. Sudah masyarakat tenang aja. Mau pemilihan kayak apa? Hasilnya bagaimana? Di tempatnya Butet Kertarajasa yang mengatakan Pak Jokowi ASU dan wedus. Nah, di tempatnya dia itu Janggar kalah. Di tempatnya Pak Janggar itu Pak Janggar kalah pemilu ulang. Oh iya. Kemudian satu lagi di Desa Kedungdung, Kramat, Sampang, pemilihan ulang malah Prabowo Gibran dapat 100%. Pak Janggar dan Pak Amin gak dapat seorang pun yang kasih suara. Semua suara diberikan kepada Wow ya. Wow. Prabowo Gibran. Bisa ya? Loh, rugi kan kalau mau bikin acara-acara yang aneh-aneh. Apalagi, percayalah masyarakat Indonesia, Pragib adalah pilihan rakyat. Mau wakil rakyat teriak-teriak, dimaklumi saja. Masalahnya PDI itu biasa menang, biasa bertahun-tahun, berapa periode presiden selalu nomor 1, selalu di atas. Makanya pada saat Janggar kalah, mereka shock. Begitu juga Janggar, yang hebatnya di medsos. Di medsos kita tampak luar biasa melihat dia. Kita terpesona. Ternyata aslinya, ternyata dia kemelinti dan songong. Nah, sekarang Amin. Amin dari dulu kan dia disetir.
Kita maklumi aja kalau nanti orang-orangnya Amin banyak bergerak untuk demo. Kenapa? Karena kan ada orang yang kepingin hutangnya segera dibayar kan. Apalagi jumlahnya nggak main-main, ratusan miliar. Kan pengennya cepet dibayar, nggak apa-apalah keluar uang berapa ratus juta. Yang penting dana ratusan miliarnya kembali. Kan maunya cuman itu aja. Jadi sebetulnya mereka semua itu nggak memikirkan rakyat Indonesia, coy. Nggak memikirkan rakyat Indonesia, coy. Ya, enak banget kakaknya ini. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka nggak pernah memikirkan kita. Mereka mikir bagaimana caranya menyelamatkan harga dirinya. Mereka mikir bagaimana caranya menyelamatkan uangnya. Kan itu. Agak kejam ya. Jadi kita fan-fan aja. Oke? Oke. Hari ini saya belajar banyak hal dari Pak Prabowo. Apa, Kak? Mungkin di tahun 98, di saat Pak Prabowo diberhentikan secara hormat kala itu, lalu harus berpisah dengan Ibu Titi. Ditambah lagi, hampir seluruh rakyat Indonesia menyalahkan dan mencaci maki beliau. Dan mungkin sebagian dari mereka menjauhi Pak Prabowo. Dan di saat itulah mungkin titik terendahnya Pak Prabowo dan titik di mana martabatnya dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Oke. Tapi Pak Prabowo berdiri kembali menata masa depannya yang jalannya tidak mulus, masih penuh dengan cacian dan makian. Ketika gagal, beliau bangun lagi, bangkit kembali, jatuh, bangun lagi, bangkit lagi. Puluhan tahun beliau berproses dari 98 sampai 2024. Dan hari ini beliau mendapatkan gelar Jenderal Kehormatan. Hari ini seperti hari di mana martabat Pak Prabowo dipulihkan. Dari sini kita belajar. Saya sendiri dan mungkin buat teman-teman yang ada di luar sana yang saat ini kalian berada di titik terendah kalian, jangan pernah menyerah, tetap semangat, berjuang, belajar dari Bapak, ikhlas, legowo, berjiwa besar, tapi tidak menyerah dengan keadaan, berproses, dan semoga kesuksesan nantinya akan ada di tangan kita semuanya. Amin. Selamat buat Pak Prabowo Subianto. Saya bangga menjadi barisan Bapak. Hormat Jenderal. Buat pendukung 01 dan 03, aku mau bertanya sedikit sama kalian, apakah kalian di barisan pendukung yang fanatik atau yang realistis gitu dengan hasil ini? Apakah kalian masih percaya bakalan ada putaran kedua atau kalian ini udah legowo dengan kemenangan Pak Prabowo gitu? Karena susah sih sekarang, kebanyakan yang mikir curang, yang datanya nggak tepat, sehingga susah untuk menerima kemenangan Pak Prabowo. Dan di sini aku bukan bertanya tentang program lah, tentang visi misi, itu kita kesampingkan. Ini tentang hasil pemilu ini yang sampai saat ini masih nggak diterima oleh kubu 1 dan kubu 3. Dan kalian para fans yang maksudku yang normal lah, yang bukan fanatik itu. Apakah kalian sudah setuju dengan kemenangan ini atau tidak? Memang kalau kalian masih berharap wah bisa bakalan putaran kedua nih karena ada kecurangan ini, itu terserah kalian. Bahkan aku sendiri seandainya pemilu ini akan diulangi lagi, kita akan mencoblos ulang, malahan aku makin yakin Pak Prabowo akan menang lebih melejit. Mungkin di angka 67, 68. Karena apa? Banyak juga fans-fans dari 1 atau 3 ini yang udah sadar gitu. Kenapa nggak nerima? Maksudku udahlah cukup sadar kalian. Nah, selesai guys. Wah, tadi pas video pertama itu enak banget kakak itu ngomong gitu ya pelan, dan apa yang diomongkan itu emang bener relate banget ya, bener-bener apa adanya gitu loh. Terus ke abang-abang yang video terakhirnya itu, yang abang-abang itu sadar, kalian sadar gitu. Tapi emang bener sih kayak firasatnya kalau memang harus ada putaran kedua nih ya, pasti suaranya Pak Prabowo Gibran akan lebih tinggi lagi dari ini. Yakin deh guys, beneran loh.
Sepertinya sih gitu ya dari yang aku lihat gitu ya. Tapi kalau menurut kalian gimana, coba ketik-ketik di kolom komentar. Dan menurut kalian gimana tentang videonya, coba ketik-ketik di kolom komentar juga ya. Aku juga ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Oke, sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye.